Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-56 sampai 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Idris. Sebutkanlah kisah Nabi Idris di dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Idris itu adalah orang yang sangat jujur dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan kami angkat Nabi Idris di tempat yang tinggi. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, ay udhkur fil kutubi ala wajhi ta'zimi wal ijlal wal wasfi bi sifatil kamal Idrisa. Innahu kana siddiqan nabiyya. Jama'allahu lahu baina siddiqiyyati al-jami'ati litasdiqit tam wal ilmil kamil wal yaqini tsabit wal amali sholih wa baina istifaihi di wahyihi wa ikhtiyarihi di risalatihi wa rafa'nahu makanan 'aliyya, ay rafa'allahu dzikrahu fil alamina wa manzilatahu bainal muqarrabina fakana 'aliyaz dzikri 'aliyal manzilah. Artinya, sebutkanlah kisah Nabi Idris dalam kitab-kitab yang menunjukkan keagungannya, kemuliaannya, dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sungguh Nabi Idris adalah seorang yang sangat jujur dan seorang nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan pada diri Nabi Idris antara sifat as-siddiqiyah yang mencakup bentuk membenarkan secara total, mencakup ilmu yang sempurna, mencakup keyakinan yang kokoh dan amal solih, dan antara terpilih
menerima wahyu Allah dan terpilih sebagai Rasul Allah. Dan kami angkat Nabi Idris di tempat yang tinggi. Artinya Allah Ta'ala menyebut Nabi Idris sebagai orang yang mulia di alam semesta dan mengangkat kedudukan beliau di antara hamba-hamba yang didekatkan di sisi Allah. Maka Nabi Idris itu tinggi namanya, tinggi kedudukannya. Baik. Ikhwan fillah azakumullah. Setelah kita membaca dua ayat ini, maka kita bisa mengambil beberapa faidah terkait dengan Nabi Idris alaihi salam. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Ar-Razi rahimahullah fi tafsirihi. Wasafahu Allah Ta'ala bi umurin. Wasafahu Allah Ta'ala bi umurin. Allah Ta'ala mensifati Nabi Idris dengan beberapa perkara di dalam ayat ini. Ahaduha annahu kana siddiqan. Yang pertama, Nabi Idris adalah orang yang sangat jujur. Baik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di, bahwa orang itu layak mendapatkan sifat siddiq jika memenuhi 4 perkara. Yang pertama, at-tasdiqut tam, membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total, secara sempurna. Tidak ada keraguan sama sekali. Yang kedua, al-ilmul kamil, memiliki ilmu agama yang sempurna. Yang ketiga, al-yaqinu tsabit, memiliki keyakinan yang kokoh. Dan yang keempat, al-amalus shalih, memiliki amal shalih sebagai bukti dari keyakinannya yang kokoh tadi. Jika memenuhi 4 ini, maka layak disebut dengan siddiq. Wasaniha, sifat yang kedua,
annahu kana nabiyan. Idris alaihi salam adalah seorang nabi. Wa thalithuha qauluhu wa rafa'nahu makanan aliyah. Yang ketiga, Nabi Idris diangkat oleh Allah Ta'ala di tempat yang tinggi. Qala As-Sa'di rahimahullah, rafa'allahu dzikrahu fil alamina wa manzilatahu bainal muqarrabina fakana aliyad dzikri aliyal manzilah. Nabi Idris diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala namanya di tengah-tengah alam semesta. Diangkat kedudukannya di tengah-tengah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah. Maka Nabi Idris itu tinggi penyebutan namanya dan tinggi kedudukannya. Baik. Al-faidatu as-saniyah. Qauluhu ta'ala wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi fihi arba'atu aqwal. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami angkat Nabi Zakaria di tempat yang tinggi. Berkata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, tempat yang tinggi dalam ayat ini ada 4 pendapat. Ahaduha annahu fis samai ar-rabi'ati. Pendapat yang pertama, tempat yang tinggi adalah di langit yang keempat. Rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihain. Rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihain min hadits Malik ibni Sa'sa'ah. Min hadits Malik ibni Sa'sa'ah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Mi'raj. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Mi'raj. Annahu ra'a Idrisa fis sama'i rabi'ah. Annahu ra'a Idrisa fis sama'i rabi'ati. Wa fi hadza qala Abu Sa'id Al-Khudri. Wa fi hadza qala Abu Sa'id Al-Khudri wa Mujahid
wa Abul Aliyah. Nah, pendapat yang pertama, makanan aliyan, tempat yang tinggi adalah annahu fis sama'i rafi'ah, di langit yang keempat. Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Malik ibnu So'so'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang peristiwa Mi'raj, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Idris di langit yang keempat. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Mujahid, dan Abul Aliyah. Wasani, pendapat yang kedua, annahu fis sama'i sadisah, rawahu Abu Shalih an Ibni Abbasin, rawahu Abu Shalih an Ibni Abbasin wa bihi qala ad-Dhahhak. Pendapat yang kedua, makanan aliyan, tempat yang tinggi adalah langit yang keenam. Diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh ad-Dhahhak. Wasalis, pendapat yang ketiga, annahu fil jannah, annahu fil jannah, qalahu Zaid ibnu Aslam, qalahu Zaid ibnu Aslam. Wa hadha yarji'u ila al-awwal, li'annahu qad arwiya anna al-jannata fis sama'i rabi'ah, li'annahu qad arwiya annal jannata fis sama'i rabi'ah. Pendapat yang ketiga, bahwa makanan aliyan, tempat yang tinggi adalah fil jannah, di surga. Ini pendapat Zaid ibnu Aslam. Pendapat ini berarti merujuk pada pendapat yang pertama, yang di langit yang keempat. Karena diriwayatkan bahwa surga itu Allah ciptakan di langit yang keempat. Di langit yang keempat itulah Allah menciptakan surga. Sehingga pendapat yang ketiga ini sama dengan pendapat yang pertama. Di langit yang keempat, yang ketiga di surga. Karena menurut sebagian riwayat, surga itu ada di langit yang keempat. Warabi, pendapat yang keempat,
annahu fis sama'is sabi'ah. Annahu fis sama'i as-sabi'ati. Hakahu Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Nah, pendapat yang keempat bahwasanya makanan alien adalah langit yang ketujuh. Ini dihikayatkan oleh Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Disampaikan oleh Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Baik. Kalau kita melihat empat pendapat tadi, pendapat yang pertama membawakan hadis yang cukup kuat. Ya. Ini menunjukkan pendapat itu yang kuat. Bahwa makanan alien adalah di langit yang keempat. Baik. Al-faidatu as-sadisah. Faidah yang ketiga. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi. Wahtalafu fi mautihi fiha ala qaulaini. Wahtalafu fi mautihi fiha ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat tentang kematian Nabi Idris di tempat yang tinggi itu. Di langit terbagi menjadi dua pendapat. Ahaduhumah annahu mayyitun fiha. Annahu mayyitun fiha. Qalahu Muqatil. Qalahu Muqatil. Wa qila annahu mata baina as-sama'i rabi'ati wal khamisah. Wa qila annahu mata baina as-sama'i rabi'ah wal khamisah. Pendapat yang pertama, Nabi Idris memang benar-benar mati di tempat yang tinggi tadi. Ini pendapat Muqatil.
Ada yang berpendapat bahwa Nabi Idris matinya itu di antara langit yang keempat dan yang kelima. Asani, annahu hayyun fiha lam yamut mithlu Isa. Baik. Pendapat yang kedua bahwasanya Nabi Idris itu masih hidup di langit. Tidak mati seperti Nabi Isa. Ini wallahu taala al-shawab. Yang jelas ketika Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Idris di langit yang keempat, ya. Nah, bisa jadi itu adalah arwahnya atau rohnya. Bisa jadi adalah benar-benar Nabi Idris yang masih hidup. Masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama tentang masalah itu. Wallahu ta'ala al-bisawab. Tapi semuanya sepakat bahwa Nabi Idris termasuk Nabi yang diangkat oleh Allah Ta'ala tempat yang tinggi di langit. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirih. Rawa Ibnu Ishaq anna Idrisa awwalu man u'tiyan nubuwah min waladi Adam. Wa awwalu man khatta bil qalam. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya, Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Nabi Idris itu adalah putra atau keturunan Nabi Adam yang pertama kali diberi kenabian. Diberi kenabian, ya. Nah, maksudnya setelah Nabi Adam tentunya, ya. Dan orang yang pertama kali menulis dengan pena. Baik, al-faidatu al-khamisah. Qala al-Mawardi rahimahullah fi tafsirih. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya,
Wa haka Ibnul Azhar, wa haka Ibnu al-Azhari an Wahb bin Munabbihin, an Wahb bin Munabbihin anna Idrisa awwalu man ittakhadha silah, awwalu man ittakhadha silaha wa jahada fi sabilillah wasaba wala bisa asyaba wa innama kanu yalbasunal julud, wa innama kanu yalbasunal juluda wa awwalu man wada'al awzana wal quyula, wa awwalu man wada'al awzana wal quyula wa aqama ilman nujumi. Wallahu a'lam. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya, Ibnu al-Azhar meriwayatkan dari Wahab ibnu Munabbih bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama kali membuat senjata dan berjihad fi sabilillah dan menawan tawanan perang. Beliau juga yang pertama kali memakai baju dari kain, yang mana sebelumnya mereka biasa memakai baju dari kulit, ya. Dan beliau adalah orang yang pertama kali membuat timbangan dan takaran dan yang mempelajari ilmu perbintangan, ya. Tanda-tanda bintang itu untuk menunjukkan arah perjalanan, ya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat, barokah, hidayah dan taufik serta istiqomahan kepada kita semuanya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.